mengakomodasi adanya gempa. Jadi ketika ada gempa, itu bagian dalamnya itu tidak masif, tapi bisa tetap bergoyang dan saling cekelan. Oh ya, sudah runtuh. Tapi auranya, aduh. Di Patapan cukup ekstrim. Jadi saya tidak mungkin untuk menvideo sambil berjalan. Jadi akan saya matikan dulu. Matengnya kan candi apa nih? Candi Kriya. Candi Kriya. Oke, kita akan menuju ke Candi Kriya. Tapi saya harus konsentrasi dulu melewati jalur ekstrim ini. Setelah turunan tadi yang ekstrim, sekarang tanjakannya lebih ekstrim untuk menuju ke Candi Kriya. Hampir terpeleset kawan. Oke, jalurnya cukup licin. Jalur masih cukup rapat. Saya harus berhati-hati di sini. Oke. Sudah sekitar 5 menit dari Candi Patapan atau Kamampa tadi menuju ke Candi Kriya. Oke. Oh, saya rasa kita sampai di Candi Kriya. Seperti ini. Candi Kriya. Saya tidak akan menaiki ini karena ini sangat dilindungi oleh cagar budaya. Tidak diperbolehkan, tapi saya akan berputar di sini untuk melihat yang lebih detail lagi. Seperti ini, kawan. Oh, di sini ada anak tangga kuno. Ini saya tidak tahu ini menuju kemana. Ke atas ya. Oh iya, jelas menuju ke atas. Apakah ada keterkaitan antara candi ini dengan apakah ada di situs di atas? Kalau mungkin sangat besar kemungkinan iya, karena tadi di bawah itu ada satu batu tertinggal. Satu bekas batu yang kemungkinan besar itu pernah dijadikan ada perlakuan manusia, ada bekas perlakuan manusia yang di sana. Dan seperti ini, mungkin ini dulu adalah sesuatu yang ada di atas, dan ini adalah seperti kebanyakan bangunan yang ada di penanggungan. Itu sebagian besar adalah punden berundak. Punden berundak itu menyesuaikan dengan keadaan alam dan sekitarnya. Kemungkinan ini dulu ada di atas dan runtuh. Ini adalah bagian dari teras pertama sebelum naik ke atas. Mungkin karena hal-hal seperti itu sangat umum dijumpai di sini. Siap. Tapi kalau rekonstruksi candi seperti ini baru kelihatannya, Pak ya? Ini saya hanya melihatnya sebagai usaha siapapun mereka untuk mengumpulkan itu di sini, karena kalau mau masuk ke sini sebetulnya tidak apa-apa asal tidak barengan.
Misalnya posisi ini itu biasanya ada di bawah sini, Iya. atau ada di sekitar sini. Nah, terus batu-batu kotak itu biasanya adalah batu-batu isian. Iya. Batu-batu isian itu batu yang mengisi kekosongan tengahnya ya Pak? Iya, yang ada di dalam tengah. Iya. Meskipun beberapa candi itu batu isiannya bukan batu-batu seperti ini, tetapi batu-batu ini hanya sekedar sebagai penguat dari batu kulit. Jadi batu yang tampak dari luar itu disebut batu kulit. Kemudian ada batu di dalamnya. Bagian dalam dari batu isian itu biasanya kalau tidak diisi tanah atau pasir, terutama di candi-candi yang ada di dataran. Kenapa? Karena itu untuk mengakomodasi adanya gempa. Jadi ketika ada gempa, itu bagian dalamnya itu tidak masif, tapi bisa tetap bergoyang dan saling cekelan. Oh ya, saling mengunci. Ini pada keperbalakaan San Romon. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang sering melakukan jelajah di Pawitra misalnya. Saya Pak nggih. Iya, karena kemungkinan besar ini ada di atas. Ada di atas karena ini kan kemudian ada bangunan di atas. Tadi kalau sempat memperhatikan di jalan naik sana, itu ada Ini saya tidak tahu ini menuju candi apa. Istimewa kawan. Peninggalan nenek moyang kita kawan. Mas nih, ini candi apa namanya? Candi Menara. Yang berfungsi sebagai apa ya? Penanda mungkin ya ini. Sama seperti candi-candi yang lampau, mungkin kemungkinan juga ini Menara Pandang. Runtuh ke sini kemudian ditata. Oh. Terus setelah ditata runtuh lagi. Oh, Ini kemarin waktu kita surlok, posisinya dia tertutup rerumbutan semua, nggak bisa kelihatan sama sekali. Wah. Baru ketika kita ada acara ini, kemudian kita sampaikan ke juru peliharanya, mereka kerja bakti bareng-bareng bersihkan ini. Istimewa ya. Mau naik ke atas mungkin dulu. Oke, siap. Gini kawan, arsitektur masa lalu ya, walaupun sudah runtuh, tapi auranya, aduh, istimewa. Wih. Nanti kita kan bisa bantu kalau ada ayo rame-rame ditata maneng. Sinengker, Mbak. Waduh. Sampean mrene lho, Pak, peserta. Wih. Ini tepat. Ini apa ya? Mungkin semacam kalau di laut semacam mercusuar kelihatannya kalau misal di laut. Cuma berhubung di gunung nggak tahu apa ini istilahnya ini. Enggak apa-apa karena ini dilihat kan tanggul kan. Menara. Nah, ini struktur awal. Di sini ada makam, juga nggak tahu ini makam siapa. Aduh. Makam juga ada pagar pembatasnya di sini. Saya juga kurang tahu ini makam siapa. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita menuju ke makam Mbah Khalifah. Kalau lihat namanya Mbah Khalifah, mungkin seorang Islam. Saya juga kurang tahu, tapi kita cek dulu. Kita sampai dengan Mbah Khalifah. Harus burung kan, maksudnya anjing liar, anjing hutan juga bisa makan begitu. Cuman seperti ini. adalah
Nomor satu di Tibet itu kan tanah es. Dikubur tubuh tidak akan hancur. Dibakar menghabiskan bahan bakar. Satu-satunya cara supaya ringkas ya. Habitat Nun sewu nggih. bangke itu enggak semua wilayah ada. Kebetulan di daerah sana itu ada. Mungkin pertimbangannya sing paling murah meriah ya wis ngono ae. Seperti inilah makam Mbah Khalifah. Siapa-siapanya tidak ada yang tahu. Cuman kondisinya Desa Jedong, Desa Kunjoro Wesi, desa-desa di sekitar sini masih memutuskan dan menganggap beliau ini yang Babat Alas, istilahnya yang sesepuh yang pertama. Oh, sesepuh pertama Mbah Khalifah niki kemungkinan nggih. Founding father-nya Desa Kunjoro Wesi. Oh, sebagai the founding Ada yang bilang mother Pak ini Pak, karena perempuan. Perempuan. Oh, tapi Mbah Khalifah kan ya? Kalau lihat namanya sih cewek. kelihatannya wanita. Jadi ya bisa founding father atau founding mother ya. Saya juga kurang tahu. Leres, Mbah? Leres? Tapi ada yang bilang Nggih. ini orang seorang Abdi. abdi ketika peristiwa Gajah Mungkur itu. Nggih. Jadi Gajah Mungkur, gajah abdi apa ya? Nggih. Digambarkan di Candi Gajah. Nggih. Leres. Jadi kalau masyarakat sini menyebut itu Napa nih? itu Jeruk Bali tadi. Gajah Mungkur. Lah, almarhum ini Almarhumah ya? Apa almarhum? terus disarungi ini kenapa Pak? Emang tradisinya orang dulu tuh gitu. Dikemuli gitu. Dingin kan di sini tadi dingin. Supaya Bali kan kotak-kotak. Enggak, apa namanya? Saya tidak tahu dari mana tradisi ngemuli seperti ini karena di beberapa tempat itu bahkan tidak dengan kain mori seperti ini tetapi dengan jari. Itu mungkin tradisi itu mungkin mulai berkembang ya di era-era Mataraman lah. Mataram baru maksudnya, Mataram Islam. Iya, Mataram Islam. TKP kalau lanjut silakan. Monggo dipandu. Oke, setelah lepas dari Candi Wayang, Candi Menara dan makam Mbah Khalifah, kita akan menuju ke Watu Colang. Jalurnya masih cukup rapat. Wah, eco niku, damel masak pakis. Mantap. Kok? Oh, nggih. Nggih.